produk tenaga kerja. Jadi produk-produk yang pekerjaan kita harus mengarah ke sana. Dan lain-lain ada 7 bidang. Ya tentunya anggaran-anggaran yang dengan diefisiensi anggaran ini kita akan mengarah ke sana. Kita akan menyesuaikan baik provinsi, kabupaten, kota, dan kita tentunya akan bersinergi supaya kita tidak tabrakan. Jadi kalau ada gabungan kabupaten, kota, dan provinsi, pasti ini akan menjadi kabupaten yang besar. Ditambah dengan vertikal, ya, karena kita banyak vertikal di sini juga punya program-program di provinsi. Kalau kita semua bisa bekerja sama, ini anggaran menjadi kuat, begitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah ya kalau misalnya anggaran ini diikat, tapi kinerja dari para bupati ini benar-benar bagus, tidak ada masalah. Oh, tidak ada masalah itu. Kan tadi dijelaskan Pak Amin tadi, ya. Anggaran-anggaran yang tidak perlu dipangkas, contohnya perjalanan, ya, ATK. Coba kita lihat aja di sini, ya. Obat itu juga kadang-kala kita bisa menjadi evaluasi obat. Contohnya pendapatan obat rumah sakit RSUD kita ada 6 RSUD, ya. Pendapatan kita kan kecil, artinya obat yang lalu belum kepakai. Kalau belum kepakai, kenapa mesti diajukan? Itu kan bagian dari revisi juga itu, ya, termasuk ATK. Tidak semua kepakai, tapi diajukan kembali. Ini juga menjadi evaluasi. Nah, seperti itu kira-kira. Ya. Jadi tidak ada pengaruh sebenarnya, gitu ya. Ya, tidak ada. Oh iya. Begitu ya. Siap. Nanti silakan minta penjelasan Pak Wamen. Izin Pak Wamen, selamat siang. Mari Pak, silakan. Kami baru selesai wawancara Pak Gubernur, jadi dari Sudah semua kan Pak Gubernur? Udah. Tapi harus ada dari Kemendagri dulu dong. Ya Pak, mungkin dari bicara fokus terkait efisiensi anggaran ini, apa yang didorong sementara Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan oleh kepala daerah di masing-masing, baik provinsi maupun kota dan kabupaten? Kami apresiasi inisiatif dari Pak Gubernur ini, karena memang banyak disalahpahami tentang arahan Bapak Presiden, Menteri Keuangan, Mendagri soal efisiensi ini. Ya, kami luruskan tadi, ya, saya kira sebagian besar teman-teman juga sudah paham, apalagi ikut retret gitu ya. Efisiensi ini bukan menghilangkan anggaran untuk hal-hal pelayanan mendasar, kesehatan, pendidikan, itu tidak. Efisiensi adalah menghilangkan pos-pos yang tidak masuk akal, panggilan dinas, FGD, konsultan, makan minum, alat tulis kantor, gitu. Dan kami minta semua kepala daerah menelisik itu sampai satuan terkecil, detail sekali. Itu pertama. Yang kedua, ya perlu dipahami juga mengapa Presiden memiliki program-program strategis nasional, makan bergizi, sekolah Garuda itu ya, kemudian juga irigasi, swasembada, karena ada landasan pemikirannya gitu untuk menuju Indonesia emas. Jadi sebelum berbicara detail tentang alokasi anggaran harus dipahami dulu dasar pemikiran, ideologi dan sebagainya. Nah, kami jelaskan tadi secara runut begitu. Nah, namun yang ketiga yang kami melihat ini di Sulawesi Utara ini, selama ini hal yang lemah di kita adalah koordinasi yang nggak maksimal antara gubernur dengan setiap kepala daerah, sehingga jalan sendiri-sendiri. Nah, ini kita bukan bicara soal militeristik dan lain, bukan. Kita berbicara tentang disiplin, koordinasi, kolaborasi, gitu. Nah, nggak mungkin tanpa kolaborasi, tanpa posisi gubernur sebagai kepanjangan pemerintahan pusat yang mengayomi dan memotivasi kepala daerah, atau bupati, target-target nasional bisa tercapai, nggak mungkin. Dan kami melihat ini di sini Pak Gubernur mengambil inisiatif, mengingatkan semua kepala daerah untuk tetap on the track dan bersama-sama. Itu. Pak Wamen, kami konfirmasi kembali, tadi sudah disampaikan bahwa ini refokusi bukan memotong anggaran, tapi hanya lebih dialihkan ke sektor-sektor itu prioritas. realokasi. Itu artinya, ya. Yang seperti Pak Wamen sebutkan tadi soal MDG, infrastruktur, dan itu yang akan diarahkan kepada Betul. Pak, izin Pak, ini kan nanti ada PSU Talaut ya Pak, Iya. akan 9 April kalau nggak salah. Ya. Nah itu bagaimana caranya untuk melaksanakan itu dengan konteks efisiensi anggaran? Ya, kami sudah cek semuanya. Satu, biayanya harus minimal, nggak boleh ada pemborosan di situ. Nah, kemudian kedua, kita pastikan juga nanti semua itu tertib administrasinya sehingga nggak boleh ada celah untuk PSU berikutnya, gitu ya. Dan ketiga tentu Pak Gubernur dan Kepala Daerah memastikan berkoordinasi dengan penyelenggara
termasuk juga TNI Polri untuk memastikan keamanan ketertiban di sana, gitu ya. Dan karena di Talaut ini nggak banyak, hanya berapa TPS, satu kecamatan aja, jadi skalanya nggak terbesar.